yang sehat, pemerintah kelurahan di Kabupaten Brebes menyulap tempat pembuangan sampah menjadi lahan terbuka hijau. Rekomendasi kuliner makanan khas asal Jepang menikmati ramen dalam suasana bak di negeri Sakura bisa Anda temui di Semarang, Jawa Tengah. Rekomendasi tempat wisata alam menikmati pemandangan dari atas bukit bisa sembari bersantai di taman ataupun rumah singgah yang menggambarkan budaya Nusantara. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat, pemerintah kelurahan di Kabupaten Brebes menyulap tempat pembuangan sampah menjadi lahan terbuka hijau dan resapan air hujan agar tidak terjadi banjir. Lahan tersebut dilaunching oleh Bupati Brebes, Iza Priyanti. Kemudian fase selanjutnya di sini tempat Bupati Brebes Iza Priyanti melaunching aksi perubahan pelayanan publik yang dilakukan Kepala Kelurahan Limbangan Kulon di Kecamatan dan Kabupaten Brebes. Launching aksi perubahan ini ditandai dengan penanaman pohon oleh Bupati Iza beserta jajarannya bersama PKP 1 PPSDM Regional Yogyakarta. Dalam sambutannya, Bupati Brebes Iza Priyanti mengapresiasi Lurah Limbangan Kulon yang tengah mengikuti diklat kepemimpinan di PKP 1 PPSDM Regional Yogyakarta. Aksi perubahan yang mengubah tempat pembuangan sampah di tanah pemerintah menjadi ruang terbuka hijau ini dianggap bisa mengubah perilaku masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kepala Kelurahan Limbangan Kulon Arba Setianto mengungkapkan, tahap pertama pembuatan RTH yang memanfaatkan lahan kas desa atau ex-Bengkok ini diawali dengan perjuangan cukup berat, yaitu membersihkan lahan yang awalnya kumuh karena menjadi pembuangan sampah, selanjutnya ditata dengan pengurukan dan penghijauan. Awalnya lahan ini sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga, dan alhamdulillah saya masuk di Limbangan Kulon ada isu yang lahan ini digunakan untuk tempat pembuangan sampah tersebut untuk menjadikan lahan biar bersih. Pas kebetulan saya mengikuti diklat aksi perubahan di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta, saya mengambil judul pemanfaatan lahan kas Bengkok menjadi ruang terbuka hijau melalui pemberdayaan masyarakat Limbangan Kulon ini. Rencana saya untuk menjadi ruang terbuka hijau agar nanti masyarakat menikmati sarana prasarana di lingkungan sekitar ini, khususnya di tanah ex-Bengkok ini. Sementara itu, Kepala PKP 1 PPSDM Regional Yogyakarta, Mirsa Era Punagi mengatakan, diklat kepemimpinan pengawas ini bertujuan agar peserta bisa berkarya untuk Kabupaten Brebes. Pihaknya mengapresiasi Arba Setianto yang memanfaatkan aset terbengkalai. Salah satu tantangannya adalah kami itu memberikan penugasan agar berkarya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi berkarya untuk Pemda Kabupaten Brebes. Beliau seorang lurah di Limbangan Kulon, dan juga dengan tupoksinya, ayo Pak Arba, saya tantang, punya gagasan mimpi apa terhadap di tupoksinya. Akhirnya berdiskusi, saya ada tanah atau aset yang selama ini terbengkalai, akan dibantu. Oh bagus itu Pak. Nah, konteksnya di sini kami selaku lembaga diklat akan bicara dengan Pemda, akan memberikan penyampaian bahwa masih banyak aset-aset di Pemda itu yang belum terkelola dengan baik, ya kan? Sehingga ada aset itu perlu ada perspektif baru untuk dimanfaatkan. Nah, kalau tidak dimanfaatkan, kadang-kadang malah bisa dipakai yang tidak bagus, bahkan nanti bisa hilang. Kelurahan Limbangan Kulon melakukan penghijauan ini dengan melakukan penanaman pohon. Nantinya kawasan ini akan menjadi ruang publik bagi masyarakat. Masyarakat bisa memanfaatkan kawasan ini untuk olahraga, bermain, dan lainnya. Aksi perubahan pelayanan publik dengan pemanfaatan lahan kas desa menjadi ruang terbuka hijau melalui pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Limbangan Kulon Brebes, PKP 1 PPSDM Regional Yogyakarta menggunakan lahan 1060 meter persegi. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Festival Muria Raya 2 yang mengusung tema Bebrayan Agung dihelat di Desa Jepalo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati pada 26 hingga 28 Mei 2022. Tidak hanya kesenian lokal, festival yang menampilkan banyak kesenian ini menampilkan pertunjukan seni dari luar negeri.
Festival Muria Raya yang kedua dihelat di Desa Jepalo, Kecamatan Gunung Wunggal, Kabupaten Pati pada 26 hingga 28 Mei 2022. Dengan mengusung tema Bebrayan Agung, Festival Muria Raya menampilkan beragam kesenian. Pada Festival Muria Raya yang kedua ini, tidak hanya kesenian lokal yang ditampilkan, tetapi ada penampilan dari seniman luar negeri, yakni dari Jepang dan juga Meksiko. Salah satu panitia Festival Muria Raya 2 yang dihelat di Desa Jepalo Gunung Wunggal Pati mengungkapkan bahwa pemilihan Desa Jepalo karena ada kedekatan emosional dan juga kultur budaya yang ada di Desa Jepalo. Sejarahnya itu dari 5 gunung, daerah Magelang, kebetulan juga untuk festival dari 5 gunung itu pengen ngadain Festival Muria Raya di daerah Pati. Nah, yang pertama ada di Tanjung. Kebetulan juga yang kedua di Desa Jepalo itu menjadi salah satu pilihan. Lebih lanjut, Mas Kuri menjelaskan bahwa tujuan dihelatnya Festival Muria Raya ini selain sebagai ajang silaturahmi antar seniman, juga sebagai upaya merawat serta menumbuhkan budaya di daerah yang diselenggarakan Festival Muria Raya ini. Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan tema Bebrayan Agung mengandung maksud yang dalam, yakni bekerja sama dan saling memiliki satu sama lain. Dalam perhelatan Festival Muria Raya yang kedua ini, pengunjung yang hadir tidak dipungut biaya masuk, melainkan hanya membayar biaya parkir saja. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iya. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store.
Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Jika Anda bosan dengan wisata pantai, cobalah untuk menikmati keindahan alam dari atas bukit wilayah Selatan Kendal, Jawa Tengah. Pemandangan dari atas bukit bisa dinikmati sembari bersantai di taman ataupun rumah singgah yang menggambarkan budaya Nusantara. Tidak hanya menikmati pemandangan saja, wisatawan juga bisa bermain air dengan kesegaran dan kesejukan udara pegunungan. Wisata yang mengedepankan konsep alam dan budaya Nusantara ini berada di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hanya 40 menit perjalanan dari pusat kota, pengunjung akan disuguhi pemandangan alam yang menarik dari atas bukit. Semakin menarik jika menikmati saat matahari terbit ataupun matahari tenggelam karena pemandangannya sangat menawan. Taman yang asri dan spot instagramable juga banyak dijumpai di objek wisata Omahe Opa yang baru dibuka ini. Wisata yang masih baru ini sudah dikenal wisatawan dari luar daerah karena keindahan alamnya serta konsep Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat pengelola Omahe Opa. Taman yang dibuat di atas bukit menjadi yang paling disukai pengunjung. Pasalnya, sembari bermain dan bercengkrama dengan keluarga, bisa menikmati pemandangan alam yang menarik. Tidak hanya itu, objek wisata ini juga menyediakan rumah singgah yang mengambil konsep budaya Indonesia. Pemandangannya sangat bagus. Juga cocok lah untuk wisata keluarga. Spotnya yang bagus apa sih spotnya? Spot apa? Taman ini yang cocok untuk foto-foto selfie. Selfie ya. Ini sama keluarga berarti Mas ya? Ya. Pemilik Omahe Opa Utomo Johari Supatmo mengatakan, selain menonjolkan keindahan alam, juga banyak bangunan yang terinspirasi kebinekaan yang ada di Indonesia. Mulai dari bangunan joglo khas Jawa Tengah hingga bangunan khas Sumatera dan juga lainnya. Pengembangan akan terus dilakukan mengingat lahan yang masih luas dan anomi masyarakat berwisata alam kian banyak. Bangunannya juga bermacam-macam dalam arti untuk Indonesia. Gitu. Jadi ada yang joglo, ada yang ini konsep Palembang, nanti ada konsep Manado, konsep Jawa, ya campur-campur. Artinya ini masih terus pengembangan ya? Ini baru beberapa ya Pak? Ini yang terbangun lahan ini ada 17 hektar. Tapi yang baru terbangun ini baru sepertiganya mungkin ya. Yang baru terbangun. Jadi masih banyak yang belum kita kembangkan. Ya, dalam arti nanti adalah untuk melihat market juga sih pengembangannya ya. Wisata alam baru ini menjadi tujuan wisata alternatif di Kabupaten Kendal. Bupati Kendal Dikam Ganinduto mendukung dan terus mendorong investor untuk bisa membuka wisata baru di Kendal. Pemerintah siap memberikan stimulus dan dukungan kepada investor yang akan mendirikan wisata baru di Kendal. Ini pariwisata di Kabupaten Kendal semakin dikenal oleh banyak masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Kendal tapi luar Kendal. Dan itu memang sudah dimulai sih. Saya juga dapat informasi Omahe Opa ini biasanya pengunjungnya lebih banyak dari luar Kendal gitu, dari luar kota. Jadi ini kan dalam rangka kita mempromosikan pariwisata yang ada di Kendal dan harapannya lebih banyak lagi nanti investor yang mau berinvestasi di bidang pariwisata karena ini menjadi program dari pemerintah Kabupaten Kendal. Dengan kapasitas pengunjung lebih kurang 10.000 orang ini, banyak wahana yang bisa dinikmati. Selain penginapan dan camping ground, juga ada kolam renang, resto dengan masakan tradisional Nusantara, serta arena ATV dan permainan virtual. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner, wajib mencoba makanan khas asal Jepang di Gerai Mie Ramen di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kuah kaldu yang gurih dengan perpaduan topping telur dan daging serta suasana di negeri Sakura semakin menggugah selera para penikmatnya. Penasaran? Berikut liputannya.
Kuliner banyak digemari masyarakat, seperti halnya mie ramen yang berada di Mall Kota Semarang yang satu ini. Dengan konsep ramen halal, menu ini cocok bagi semua kalangan. Jika biasanya menu ini tergolong mahal, namun kuliner khas asal negeri Jepang yang satu ini dikemas menjadi murah dengan cita rasa tinggi. Jika di negara aslinya ramen biasanya mengandung babi, untuk di gerai Indonesia bebas dari kandungan tersebut sehingga aman untuk dikonsumsi. Sajian menu ramen diantaranya donburi, chicken curry, dapat dinikmati dengan tambahan bumbu pedas khas Indonesia, yakni sambal setan dan sambal mata. Mie yang kenyal dipadukan olahan bumbu serta kaldu yang gurih menjadikan sensasi tersendiri dalam menikmati mie ramen yang satu ini. Keriting itu rasanya lebih kenyal dan yang lurus itu lebih lembut, dan ini lembut parah, dan terutama kuahnya tuh gurih abis. Ini jujur nggak usah dikasih apa-apa sih udah enak banget. Soalnya yang doyan pedes tambahin lagi tuh nih, kita tambahin lagi nih, ini mantap banget pokoknya. Menurut keterangan pemilik gerai Sen Salim, pihaknya ingin menghadirkan menu ramen yang dapat menjangkau semua kalangan. Ditambah dengan suasana khas negara Jepang, seakan para penikmat ramen berada di negeri Sakura. Secara dari sisi kuliner kita offer masyarakat Indonesia itu kan suka makan bakmi, maka kita buat mie ala Jepang. Kaldu kita direbus pakai tulang bertonton selama 8 jam, dan kita mengofferkan sesuatu yang belum ada di Indonesia, yaitu nopok nolak tersebut dengan kualitas Jepang. Jadi kita pakai mesin dari Jepang juga semuanya. Lalu yang paling penting kita mau memberikan masyarakat Indonesia itu makanan yang enak tapi murah. Kalau misalkan enak mahal sudah biasa. Untuk menikmati ramen ini, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp28.000 saja yang dipadukan dengan bumbu rempah yang pas di lidah masyarakat Indonesia. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.